Namaku Bintang. Peristiwa ini kualami sekitar tahun 2004. Saat itu, aku masih kelas 2 SMP. Aku tinggal di sebuah komplek di daerah Bekasi Barat. Sebenarnya, aku baru saja pindah ke komplek tersebut. Dan sebelumnya tinggal di komplek lain yang jaraknya cukup jauh. Tidak terlalu jauh jika mengendarai kendaraan bermotor, namun cukup jauh bila berjalan kaki. Sejujurnya, aku tidak senang akan kepindahan keluarga kami dari komplek itu. Karena di komplek itulah aku tumbuh. Terlalu banyak teman-teman dan orang-orang yang kukenal baik untuk ditinggalkan. Namun, keluarga sudah memutuskan untuk pindah. Dan mau tidak mau, aku harus menerima itu. Di tempat tinggal baru, aku mengalami kesulitan untuk bergaul. Mungkin karena aku orang baru dan masih tidak tahu bagaimana cara bergabung dengan lingkungan baru. Walaupun sudah tinggal di sana selama 2 bulan, tetap saja aku belum mengenal banyak orang. Hanya beberapa tetangga yang mulai ku kenal. Itu pun karena kami tinggal bersebelahan. Aku mulai putus asa untuk beradaptasi dan akhirnya memutuskan untuk kembali bergaul di komplek lama. Orang tua awalnya tidak menyetujui karena jarak yang cukup jauh. Ditambah, waktu itu keluarga belum mempunyai kendaraan bermotor. Jadi mereka khawatir bila sesuatu terjadi padaku. Namun, aku tetap saja bersikeras. Aku tidak peduli dengan jarak yang cukup jauh. Aku tetap pergi untuk sekedar kumpul-kumpul bersama teman, meski harus berjalan kaki. Untuk sampai di komplek lama, aku harus melewati perkampungan. Karena jika melewati jalan besar, maka jaraknya akan 2 kali lipat jauhnya. Aku pun enggan untuk naik kendaraan umum karena terlalu rumit, dan juga aku tidak punya cukup uang jajan untuk sekedar naik kendaraan umum. Kedua kakiku adalah satu-satunya transportasi yang aku punya, dan aku cukup bersyukur untuk itu. Hal yang paling penting saat itu adalah bisa berkumpul dengan teman-teman setiap hari dan setiap malam. Biasanya, aku pergi pada sore hari, sekitar pukul 5 sore. Butuh sekitar 45 menit jalan kaki untuk sampai ke komplek lama. Dan biasanya, aku baru pulang sekitar pukul 9 sampai 10 malam. Mungkin perjalanan itu cukup menguras tenaga, tapi bukan itu masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah medan yang harus kulewati sepanjang jalan. Aku pastinya memilih jalan yang melewati beberapa kampung untuk sampai ke komplek lama. Karena jalan besar bukanlah pilihan yang baik. Ketika aku memilih jalur melewati kampung, itu artinya aku harus melewati jalan setapak yang dikelilingi kebun kosong. Bahkan, beberapa jalan setapak yang kulewati minim akan penerangan, dan minim dilewati orang ketika malam. Aku adalah satu-satunya orang luar di komplek lama, sedangkan seluruh temanku tinggal di sana. Mereka hanya perlu paling lama 10 menit untuk sampai di rumah masing-masing. Sedangkan aku butuh sekitar 45 menit tanpa teman. Iya, aku harus berjalan kaki sendirian di malam hari ketika perjalanan pulang ke rumah. Dan ini memang cukup berat. Awalnya, aku melewati jalan setapak itu tanpa terjadi apa-apa. Namun lama-kelamaan aku mulai merasakan ada sesuatu yang memperhatikanku di balik rimbun pohon pada kebun kosong di kedua sisi jalan setapak tersebut. Kebun itu membentang sekitar 300 meter tanpa ada rumah sama sekali. Hanya ada jalan setapak yang membelahnya.
Hingga di ujung jalan barulah ada rumah penduduk. Entah apa yang dipikirkan pemilik tanah yang hanya membiarkan begitu saja kebun yang cukup luas itu. Dan apa yang ada di pikiran orang yang membuat jalan setapak yang membelah kebun itu. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah aku memang harus melewati jalan itu setiap hari. Tidak ada pilihan. Suatu malam, tepat di saat aku sudah melewati jalan itu selama 1 bulan, aku pertama kali mengalami hal yang mengejutkan di jalan setapak tersebut. Saat itu, seperti biasa, aku baru saja pulang sehabis berkumpul dengan teman-teman. Jam tangan menunjukkan pukul 10 malam. Setelah melewati beberapa gang sempit, akhirnya aku sampai di muka jalan setapak itu. Jalan itu terlihat panjang membentang di hadapanku. Hanya ada sekitar 4 lampu penerangan seadanya yang dibuat oleh warga untuk jalan sekitar 300 meter. Membuat jalan itu tampak sangat suram. Aku menarik nafas dan mulai melangkahkan kaki memasuki jalan setapak itu. Pada menit awal tidak ada sesuatu yang janggal. Tapi ketika aku mulai memasuki pertengahan jalan, tiba-tiba aku merasa udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Sesuatu dalam diriku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, dan itu membuatku merinding. Aku coba untuk terus berjalan dan terus menatap ke depan. Prinsipku adalah jangan menoleh ke kanan, ke kiri, depan atau belakang. Tetap melihat ke depan. Aku terus saja berjalan. Suara gesekan alas kakiku dengan tanah dan daun-daun kering menghasilkan suara berisik yang cukup keras. Aku sudah merasa sangat takut saat itu. Nafasku sudah mulai tidak teratur. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang dan terus berjalan. Tugasku adalah terus berjalan sampai di ujung nanti. Dan semua akan baik-baik saja. Tapi kemudian aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Telingaku menangkap suara lain selain suara langkah kakiku. Suara itu berasal tepat di belakangku. Sebuah suara langkah kaki lain, seakan ada seseorang yang mengikutiku dari belakang. Jantungku mulai berdetak cepat, dan aku mulai tidak bisa mengontrol diri untuk tidak panik. Bagaimana tidak panik? Ada seseorang mengikutiku di jalan setapak yang dikelilingi kebun kosong. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan aku mempercepat langkah kaki, berharap bisa cepat sampai di ujung jalan. Tanpa diduga sebelumnya, ternyata langkah kaki itu juga terdengar lebih cepat, seperti mengejarku. Aku ingin sekali menoleh ke belakang, tapi sepertinya itu bukan ide yang bagus. Lagi pula itu bertolak belakang dengan prinsipku tadi. Jadi, aku hanya terus melangkah. Aku terus melihat lurus ke depan. Hingga akhirnya aku sampai di ujung jalan setapak. Dan suara itu hilang dengan sendirinya. Aku pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Aku bisa bernapas lega, tapi sekaligus khawatir. Karena besok aku harus melewati jalan itu lagi. Keesokan harinya, sepulang sekolah aku terus saja memikirkan hal itu. Aku tidak bisa memutuskan untuk pergi atau tidak sore ini. Jika aku pergi, maka aku harus menghadapi sesuatu di jalan setapak itu lagi. Namun jika aku tidak pergi, maka aku akan sangat merasa bosan di rumah. Belum lagi, hari ini aku dan teman-teman aku mempunyai sebuah agenda yang sayang untuk dilewatkan. Cukup lama aku memikirkan hal itu.
Hingga akhirnya aku memutuskan untuk berpikir pendek. Sore itu kuputuskan untuk pergi. Seperti biasa, pukul 5 sore aku pamit kepada ibu. Beliau memberikan aku beberapa ribu rupiah sebagai uang jajan. Aku pergi setelah mengantungi uang itu. Perjalanan pergi memang tidak menjadi masalah karena hari masih terang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Semua memang terasa sangat sederhana. Aku sudah merencanakan untuk pulang lebih awal. Mungkin jika aku melewati jalan setapak itu pukul 20.30, masih ada beberapa orang yang melewati tempat itu selain aku sendiri. Setidaknya aku tidak sendirian saat melewati jalan setapak itu, dan masih bisa berpapasan dengan orang lain. Iya, benar-benar rencana yang sempurna. Satu hal yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya adalah teori relativitas. Kalian tahu kan teori relativitas? Iya, ketika aku bersama teman-teman, waktu berjalan cepat sekali. Saat melirik ke jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 21.45, yang artinya aku sudah sangat terlambat. Beberapa saat kemudian, teman-teman memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Tentu saja, itu bukan berita baik untukku. Mau tidak mau, aku harus kembali melewati jalan setapak itu. Dan aku pun melewatinya. Beberapa menit kemudian, aku sudah berada di muka jalan setapak itu. Dari kejauhan sudah terlihat bagaimana sepinya jalan itu. Apalagi saat pukul 10 malam, sudah tidak ada seorang pun yang melewati jalan itu. Seperti biasa, aku menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk ke dalam jalan setapak itu, dan mulai melangkahkan kaki memasukinya. Kali ini dengan perasaan takut 2 kali lipat dari semalam, karena aku tahu ada sesuatu di jalan itu. Beberapa menit pertama tidak ada gangguan apa-apa. Keadaan tampak biasa saja kecuali udara yang semakin terasa dingin. Tapi aku sudah mempersiapkan hal ini. Malam itu aku mengenakan jaket yang lebih tebal dari sebelumnya. Jadi aku merasa aman. Aku berjalan pelan dengan tatapan lurus ke depan. Aku hampir sampai di pertengahan jalan. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya ini memang hari keberuntunganku. Ujung jalan sudah beberapa langkah di depan. Senyuman mulai mengembang di bibir. Tapi semua hilang saat aku melewati sesosok bayangan hitam yang berdiri di sisi kananku. Tepat di antara barisan pohon-pohon di kebun itu. Seketika langkahku terhenti. Aku hanya berdiri mematung di tengah jalan. Aku sangat yakin melihat sosok bayangan dan cukup jelas seperti apa sosok itu. Namun aku belum yakin dengan apa yang kulihat. Apakah itu halusinasi atau memang kenyataan? Rasa penasaran membara di dalam diriku. Aku ingin sekali memastikan apa yang kulihat. Akhirnya, aku menoleh ke kanan. Sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan, mengingat prinsipku sebelumnya. Benar saja, ketika aku menoleh, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungku seakan berhenti. Atau mungkin aku memang terkena serangan jantung saat itu. Aku tidak yakin. Tapi yang jelas, adrenalin mengalir deras di dalam darahku. Keringatku mulai terlalu banyak mengalir. Dan yang lebih buruk adalah detak jantungku yang mulai terasa sangat cepat. Tepat di sisi kananku,
berdiri sesosok mayat lengkap dengan kain kafan yang melilit, menutupi tubuhnya. Iya, sesosok pocong. Kain kafan itu terlihat basah dan kotor. Bau busuk menyebar dari kain kafan itu. Tapi yang paling menyeramkan adalah wajahnya. Kain kafan itu membentuk simbol oval yang memperlihatkan wajahnya. Wajah mayat itu sudah membusuk, dengan mata menatapku sangat tajam, sangat bengis. Kulit wajahnya sudah putih pucat, dengan beberapa lebam yang menyembul di beberapa permukaan wajahnya, seperti sebuah tonjolan akibat pembusukan. Sosok mayat itu menyeringai ke arahku. Dia mengeluarkan suara tawa yang berat dan serak, padahal bibirnya tidak terbuka sama sekali, dan matanya tidak pernah lepas menatapku. Seketika itu juga tubuhku kaku, seluruh ototku seperti mengeras. Bahkan untuk menggerakkan otot wajah agar mulut membuka, rasanya seperti memindahkan sebuah bongkahan batu yang amat besar dan amat berat. Kegagalanku menggerakkan tubuh dan jantung yang terus saja memompa darah dengan cepat membuat keringatku semakin mengucur deras. Kini, pakaian yang kukenakan sudah basah kuyup, sedangkan mayat itu masih menatapku tajam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku benar-benar terperangkap. Mayat itu mulai melompat ke arahku. Sebuah lompatan yang cukup tinggi hingga menimpa tubuhku. Aku merasakan kain kafan mayat itu menyentuh kulitku. Terasa basah dan dingin. Bau busuk semakin santer tercium. Sampai tiba-tiba semua menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah salah seorang warga. Seluruh perangkat kampung mengelilingiku, mulai dari kepala RT, RW, dan Pak Lurah. Mereka memberikan aku segelas air putih dan mulai menanyakan asal-muasalku. Aku pun memberitahu nama dan alamat rumah tempat aku tinggal. Mereka menanyakan mengapa aku bisa berada di jalanan itu. Lalu aku menceritakan kejadian yang aku alami. Tapi sepertinya beberapa di antara mereka tidak terlalu terkejut. Mereka hanya diam mendengarkan ceritaku. Setelah aku sudah cukup sadar, aku dibawa ke ruang tamu rumah itu. Mereka mulai mengatakan bahwa memang kebun itu angker. Banyak makhluk halus yang meninggali kebun itu. Oleh karena itu jarang ada yang berani melewati jalan setapak itu pada malam hari. Bahkan mereka salut terhadap aku yang berani melewati jalan setapak itu. Sejujurnya aku juga heran mengapa aku begitu berani. Bahkan setelah dipikir-pikir, aku tidak pernah seberani itu. Sebelum mengantarku pulang, mereka menyarankan kepadaku untuk tidak melewati jalan itu lagi. Tanpa banyak bicara, aku pun setuju dengan perkataan mereka. Akhirnya setelah kejadian itu, aku tidak pernah melewati jalan setapak itu lagi. Dan aku mengurangi kegiatan kumpul-kumpul. Aku sepertinya mulai terbiasa dengan kegiatan di rumah dan beberapa teman baru. Setelah lulus SMP, aku harus meneruskan pendidikan di luar kota. Baru beberapa bulan yang lalu aku pulang dan kembali melewati jalan itu. Aku penasaran dengan jalan setapak itu. Kira-kira seperti apa jalan itu sekarang? Ternyata ketika aku melewati jalan itu, kebun di sisi kanan kirinya sudah berubah menjadi perumahan kecil. Perumahan yang hanya berisi 10-15 rumah. Dan jalan itu sendiri sudah terlihat jauh lebih baik sekarang. Penerangannya sudah cukup. Jalanannya pun sudah diaspal. Tidak ada lagi kesan seram seperti dulu.
Aku agak terkejut dengan perubahan ini. Tapi ada baiknya juga. Setidaknya berkurang sudah wilayah angker di kawasan dekat rumahku. Tapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Menurut salah seorang temanku yang tinggal tidak jauh dari sana, komplek kecil yang dibangun di atas kebun itu angker. Penghuni rumah yang menempati rumah itu seringkali merasakan kehadiran makhluk halus di rumah dan komplek mereka. Dibangunnya komplek dan pemberian lampu penerangan tidak serta-merta membuat penghuni halusnya pergi begitu saja. Aku cukup terkejut mendengarnya. Mungkin melewati jalan itu ketika malam hari bukan ide yang baik hingga saat ini. Tapi kita semua tahu kenyataan bahwa tidak ada tempat yang tidak dihuni oleh makhluk halus. Mereka ada di mana-mana. Ada di rumah kita, atau mungkin di kamar kalian, di mana saja, dan itu merupakan hal yang lumrah. Tapi masalahnya adalah, apakah mereka mengganggu atau tidak? Apakah mereka jahat atau tidak? Itu yang harus kita cari tahu. Semoga berhasil.